Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penyejuk Hati. Halo intelektual muda. Penyejuk hati kali ini, Fitri akan bahas tentang 7 peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi laki-laki yang ditunggu oleh semesta alam. Bayi itulah yang 40 tahun kemudian diangkat Allah sebagai Rasulullah SAW. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi 7 peristiwa besar yang menjadi pertanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah hancurnya pasukan Raja Abraha. Cerita tentang hancurnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha adalah cerita yang sudah tidak asing bagi kita. Raja Abraha adalah seorang raja dari negeri Yaman yang memasuki kota Makkah pada tahun 571 Masehi dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Hal tersebut dilakukan karena Raja Abraha iri karena Ka'bah lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang dibandingkan kuil suci yang ada di Yaman. Banyaknya orang-orang yang berziarah ke Ka'bah menyebabkan perekonomian di kota Makkah lebih maju daripada negara Yaman. Kecemburuan sosial tersebut mendorong Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya untuk menyerbu kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah yang ada di dalamnya. Namun yang terjadi ialah setelah memasuki kota Makkah, Raja Abraha dan pasukannya dihujani batu oleh sekelompok burung ababil yang diterbangkan yang diperintahkan oleh Allah membawa batu-batu dari neraka. Dengan hancurnya Raja Abraha dan pasukan bergajah tersebut, kota Makkah dan Ka'bah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fil yang artinya ialah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Dalam sebuah riwayat diceritakan pula bahwa Raja Abraha berjumlah 60.000 orang dan 13 ekor gajah. Semua pasukan tersebut dihancurkan oleh Allah sehingga diumpamakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa besar yang kedua ialah runtuhnya singgasana Raja Kisra. Siapa itu Raja Kisra? Raja Kisra ialah salah satu raja dari kerajaan Persia kuno. Raja dan rakyatnya ini pada saat itu menganut kepercayaan Majusi, yaitu sebuah kepercayaan kuno yang menganggap bahwa Tuhan semesta alam adalah berwujud api. Pada saat Rasulullah SAW lahir, terjadi sebuah kejadian luar biasa. Selain hancurnya pasukan Raja Abraha, ialah bergoncangnya istana Raja Kisra Persia. Goncangan tersebut begitu kuat hingga meruntuhkan singgasana Raja Kisra dari Persia tersebut. Bukan hanya itu, 14 balkon istana pun runtuh akibat goncangan dahsyat tersebut. Peristiwa besar yang ketiga ialah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Pada saat itu, kaum Majusi dibuat terheran-heran
akan peristiwa padamnya api sesembahan mereka. Pasalnya, api tersebut telah menyala selama ribuan tahun dan tidak pernah padam sebelumnya. Peristiwa padamnya api ini menunjukkan bahwa manusia pilihan yang membawa agama tauhid dan memurnikan keesaan Allah telah lahir di bumi. Peristiwa yang keempat ialah Danau Sawah surut dan tenggelamnya Tasik Safa. Dalam kitab Khatamun Nabiyyin halaman 105 karya Abu Zuhrah disebutkan bahwa ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah danau yang dikultuskan oleh masyarakat Persia surut dan hampir mengalami kekeringan. Selain itu, Tasik Safa pun tenggelam hingga tidak terlihat permukaannya. Tasik Safa ini merupakan nama sebuah semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia kuno selain Danau Sawa dan api suci di kuil Zoroaster. Peristiwa yang kelima ialah jin tidak lagi bisa mengintip berita langit. Sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia, para jin dan iblis mampu mendengar berita-berita dari langit. Seperti halnya ketika iblis mendengar seruan Allah kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa agar tidak sekali-kali mendekati pohon buah kuldi. Akan tetapi, setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, kemampuan jin dan iblis untuk mendengar berita dari langit tersebut dihilangkan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Peristiwa yang keenam ialah keberkahan yang didapat Halimatus Sa'diyah. Selain hancurnya pasukan Raja Abraha hingga tenggelamnya semenanjung Java di Persia, peristiwa menakjubkan lainnya dialami oleh Halimatus Sa'diyah, yang tidak lain adalah ibu persusuan Nabi Muhammad SAW. Dalam sirah Ibnu Hisham yang berjudul Mahtabah Syirah Al-Bab Al-Halabi disebutkan bahwa ketika Halimah Sa'diyah mencari bayi persesuan untuk mendapatkan imbalan, Halimah Sa'diyah tidak menemukan bayi lagi di kota Makkah kecuali bayi Muhammad SAW. Tidak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka penutupnya, Halimah Sa'diyah melihatnya dengan penuh takjub. Wajah bayi Muhammad SAW terlihat bercahaya, membuat Halimah Sa'diyah kagum karena baru mendapati bayi yang luar biasa. Selain wajah bayi Muhammad SAW yang bercahaya, hal lain yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah ialah berupa air susunya yang mengalir sangat deras dan unta-unta tunggangannya yang awalnya kurus menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan jauh. Peristiwa ketujuh ialah kedamaian Aminah sebelum melahirkan. Beberapa hari sebelum melahirkan Nabi Muhammad SAW, ibunda Nabi Muhammad, yaitunya Aminah, merasa diselimuti kedamaian dan ketenangan. Bukan hanya itu, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya bahwa selama mengandung Nabi Muhammad SAW, Aminah selalu bermimpi didatangi oleh nabi-nabi terdahulu. Itulah tadi ketujuh peristiwa besar menakjubkan yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa luar biasa lainnya yang menjambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal lain seperti jatuhnya berhala di Ka'bah hingga membentuk seperti posisi bersujud, burung-burung yang bersahutan seperti memberi salam, dan terdengarnya suara-suara dari dalam Ka'bah. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta menyambut kedatangan Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di penyejuk hati selanjutnya intelektual muda. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.